الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، inna yawmakum hadha yawmul idil akbar fataqarrabu ilal nahar fa idha su'ida al-khatib al-minbar fala tatakallamu ahadukum ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahil azim bukratan wa asila. Allahu akbar ma saral hujjaju ila haramillahi min kulli fajjin amik. فلما وصلوا إلى المواقيت التي في الطريق تجردوا من المخيط وتذكروا حال القبر والمحشر. الله أكبر ما أدوا المناسك كاملة ورجعوا إلى أوطانهم ومغفرة الله لهم شاملة فأقبلت عليهم وفود الخير وزال عنهم الشر وأدبر. سبحان من خلائق الخلائق على غير مثال. سبحان الموصوف بصفات الجمال والكمال. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما أراد وقدر. الحمد لله الذي بسط لنا بساط الأنس والمحبة وقبل عمل حجاج بيته فعاملهم معاملة الأحبة. أحمده جل شأنه فهو أجل من يحمد ويشكر. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله أذل من جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya paling istimewa dalam syariat Islam. Terlebih hari ini Idul Adha jatuh bertepatan dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam, sehingga berhimpun dua hari besar, hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Karena itulah umat Islam di seluruh dunia pada hari tanggal 10 Zulhijjah ini
bersama-sama melaksanakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam yang memiliki keluasan rizki, disunahkan muakkad untuk berkorban hewan ternak baik unta, sapi, domba atau kambing, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, ma'amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bukuruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a fil ardi fatayyibu biha nafsan. Pada hari ini tidak ada amal manusia yang lebih dicintai Allah kecuali mengalirkan darah, maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Sungguh pada hari kiamat nanti hewan yang kita kurbankan itu akan datang dengan tanduknya yang indah, dengan kakinya yang perkasa, dengan bulunya yang lebat. Dan sungguh sebelum darah hewan kurban itu sampai ke tanah, terlebih dahulu akan ditempatkan di sebuah tempat di sisi Allah. Karena itu berkurbanlah kalian dengan cara yang baik dan penuh sukacita. Penyembelihannya sejak selesai sholat Idul Adha ini sampai dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan, man zabiha qabla shalah fa innama zabaha li nafsih wa man zabaha ba'da shalah faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha itu untuk menyembelih dirinya saja, dan siapa yang menyembelih sesudah sholat Idul Adha maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sabda yang lain Rasulullah menyatakan, wa kullu ayyamit tasyrik dzibhun, semua hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah waktu diperbolehkannya penyembelihan kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam tradisi jahiliyah, daging atau binatang kurban setelah disembelih, dagingnya itu haram dimakan oleh para pekurban dan keluarganya. Quran surat Al-Hajj ayat 36 kemudian menghapus tradisi buruk itu dengan mengatakan, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Apabila hewan telah disembelih, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan pada orang yang merasa cukup dan kepada orang yang meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan hewan ternak itu agar kalian bersyukur. Syariat Islam kemudian menetapkan sebagian kecil atau sepertiga itu dagingnya boleh dimakan oleh para pekurban atau oleh keluarganya. Dalam tradisi jahiliyah, dalam riwayat Imam Mujahid disebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah jika mereka menyembelih kurban, mereka menebarkan daging-daging binatang kurban itu di sekitar Ka'bah. Darahnya mereka lumurkan atau mereka tempelkan ke dinding-dinding Ka'bah untuk mencari keridhaan Tuhan yang mereka sembah. Syariat ini pun kemudian dihapus oleh Allah pada Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Maka sejak ayat itu turun sampai hari kiamat, maka tujuan utama berkurban bukan semata-mata menyembelih, tapi adalah mencari keridhaan Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Karena itu kalau kita mentadaburi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an bahwa seorang mudahhi, seorang pekurban atau mudahhi itu memiliki paling tidak 3 ciri utama. Yang pertama, seorang mudahhi atau pekurban itu adalah orang-orang al-muwahhid, orang-orang yang pastinya beriman mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Imannya menjawab
seruan Allah, seruan Rasulnya untuk berkurban. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah seorang mukmin itu sikapnya ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan syariat agama, kecuali dia mengatakan, aku dengar, aku taat kepada Allah. Dan salah satu contoh ketaatan yang sempurna adalah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau disebut sebagai qanitan, Nabi yang sangat patuh kepada Allah. Bayangkan, dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, beliau mengatakan, inni azbahuka, wahai Ismail, ayah diperintahkan menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail dengan penuh kemantapan keluar dari kalbunya, dari kesempurnaan iman? If'al ya abati ma tu'mar, wahai abah, apa yang kau perintahkan kerjakan saja, satajiduni insyaallahu minas salihin. Maka segera Nabi Ibrahim tidak menunda-nunda lagi perintah itu. Ditempelkanlah pisaunya di leher Ismail, digorok itu leher. Tapi disitulah mukjizat Allah. Pisau tidak mempan, bukan pisau tidak tajam, pisaunya tajam. Sudah digorokkan ke lehernya Nabi Ismail, tapi di situ mukjizat Allah diperlihatkan. Pisau menjadi tumpul, tidak mampu melukai sedikit pun leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Rabbul Alamin yang mengatur segala kehidupan kita mampu dan maha kuasa untuk melindungi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berkurban, para mudahhi, adalah orang-orang yang panggilan imannya mengagungkan Allah. Dengan penuh sukacita ia keluarkan uang sekian juta rupiah untuk membeli sapi atau seekor kambing. Tiada lain tujuannya bahwa dia mengharapkan keridhaan Allah, Allah Rabbul Alamin yang disembah semata-mata kita kepadanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, karakteristik daripada seorang mudahhi atau pekurban itu, mereka adalah orang-orang syakiran li an'umih, orang-orang yang melekat dalam dirinya sifat syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nikmat itu adalah segala kelebihan dari modal. Kalau kita renungkan, seluruh kita lahir ke dunia tidak ada yang membawa modal. Hari ini kita seluruhnya sudah beruntung, sudah memiliki lebih karena kita lahir tidak membawa modal apa-apa. Kita hari ini punya rumah, kita hari ini punya pakaian yang menutup aurat, kita hari ini punya uang, mungkin banyak, mungkin sedikit, tapi pasti punya. Kita hari ini punya pasangan, dulu lahir sendiri. Kita hari ini punya penerus anak dan cucu, dulu kita lahir sendiri. Seluruhnya kita sudah beruntung. Jangan sekali-kali mengatakan hidup saya tidak beruntung, hidup saya diliputi musibah, hidup saya diliputi kekurangan. Tidak. Seluruh kita sudah beruntung karena kita sudah mendapatkan nikmat-nikmat Allah, sedang mendapatkan nikmat-nikmat Allah, dan terus akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Kewajiban kita mensyukuri nikmat-nikmat itu dan diperlihatkan nikmat itu pada hari ini dengan menyembelih hewan kurban, sehingga disebut di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar Allah dengan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, maka itu adalah cermin perasaan hatinya yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur itu pertama menerima yang sedikit dan selalu menganggapnya banyak. Sementara kufur nikmat itu menerima banyak tapi selalu merasa kurang. Jadi kalau kita ingin digolongkan sebagai ahli syukur, maka sedikit apapun yang kita rasa ini sedikit, anggaplah itu selalu banyak. Tapi kalau memberi, apa yang kita berikan walaupun sepertinya sudah banyak, anggaplah itu selalu masih sedikit. Jangan dibalik. Kalau memberi selalu merasa banyak, kalau menerima selalu merasa sedikit.
Itulah tanda orang-orang yang kufur nikmat. Karena itu pada momentum Idul Adha ini diperbaharuilah rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita gunakan seluruh nikmat-nikmat itu pada jalan yang Allah ridhoi. Untuk urusan dunia, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Untuk urusan ibadah dan akhirat, lihatlah ke atas, jangan ke bawah. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina, 2 tahun diblokade, 2 tahun hancur sehancur-hancurnya. Hilang penghidupan, hilang harapan, hilang anak, hilang istri, hilang seluruh kehidupan hariannya. Tidak ada lagi yang tersisa. Kita hari ini alhamdulillah Indonesia masih aman, rumah tangga kita baik. Kalaupun ada ujiannya tidak seberat mereka. Paling kita tidak punya beras, paling kita tidak punya ongkos, tapi badan masih sehat. Bayangkan di sana rasa aman sudah tercabut. Tidak mungkin orang berusaha, tidak mungkin orang pergi ke masjid, tidak mungkin orang bisa sholat berjamaah, tidak mungkin orang bisa kuliah dan sekolah. Di sini masjid terbuka lebar. Mari kita berbondong-bondong ke masjid mensyukuri nikmat rasa aman. Mari kita sekolah, siapkan generasi-generasi yang cerdas, yang pintar. Titipkan di pesantren dan lainnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Mari kita berusaha, bekerja, berdagang dan lainnya untuk menjemput rezeki Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita diberi rasa aman sehingga bisa berusaha dan lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itulah Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau terus kalian bersyukur, maka aku akan tambah-tambah nikmat-nikmat itu dengan cara Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Mungkin sedikit tapi berkah, dan itu akan panjang manfaatnya. Tapi kalau dicabut keberkahannya, mungkin banyak tapi cepat hilang, dan hilang manfaatnya juga. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Karakteristik ketiga daripada al-mudahi, orang-orang yang berkurban, disebutkan sebagai al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk, yang tawadu, yang merendahkan diri kepada Allah. Sehingga disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbit, orang-orang yang mendahulukan Allah di atas kepentingan dirinya. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang berkurban. Bayangkan 4 juta rupiah 1 ekor kambing. Kalau dipikir untuk duniawi, dia bisa beli kulkas, dia bisa beli HP, dia bisa beli ini beli itu, tapi dia belikan hewan kurban. Dan hewan kurbannya disembelih, dia pun tidak ambil, hanya ambil sekilo saja ala kadarnya, sisanya dibagikan. Itulah cermin al-mukhbitin, orang-orang yang mendahulukan kepentingan muslimin, yang mendahulukan orang lain di atas kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Itulah orang yang kemudian di Quran disebut sebagai al-muhsinin, orang-orang yang mencapai puncak kebaikan, mendahulukan dan memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan para pekurban di Masjid Baitur Ridwan dan di mana saja kaum muslimin yang berkurban hari ini, Allah terima ibadah kurbannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kita yang belum berkurban, mudah-mudahan Allah limpahkan dan luaskan rezeki kita. Kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan aku ya Allah tahun depan bisa berkurban dan berkurban lagi. Dengan itu mudah-mudahan Allah terus tambahkan kepada kita keberkahan atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha yang singkat ini bermanfaat untuk khatib khususnya dan jamaah umumnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallahu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana بالصلاة على النبي فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع الغلا والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وقيامنا وقربانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته